Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai tentang buku besar pembantu dan daftar saldo piutang dan utang. Jadi, dalam siklus akuntansi perusahaan dagang itu kita akan menemukan yang namanya buku besar pembantu utang ataupun piutang. Dan nanti dari buku besar ini kita akan menemukan yang namanya daftar saldo piutang dan utangnya. Oke, bagaimana cara kita melakukan buku besar pembantu piutang dan utang ini? Mari kita coba lihat. Ya, di sini saya akan melakukannya lewat transaksi yang sudah saya sediakan ya. Di sini ada transaksi terkait dengan penjualan dan pembelian barang dagang pada perusahaan PDBMA ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Jadi dari semua transaksi yang ada di sini nantinya akan kita tentukan ya di mana dia termasuk ke dalam piutang atau utang. Kemudian nantinya setiap utang kita kepada perusahaan yang berbeda itu harus dipisahkan. Ya, di sini nanti akan lebih perinci lagi gitu ya. Jadi dipisahkan sesuai, jadi namanya juga buku besar ya. Buku besar artinya kan mengelompokkan akun-akun sejenis gitu ya. Karena berkah di sini adalah kita mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis pada perusahaan tersebut. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Di sini saya sudah siapkan ya buku besar pembantu piutang dan utangnya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama itu adalah tanggal 2 Januari 2019. Di sini katanya dibeli barang dagangan dari PT Sari Merapi 3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 M/30. Faktur nomor 241. Kalau kita baca dan kita analisa transaksi di sini, maka kita akan dapatkan kuncinya, yaitu bahwasanya ada pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit karena di sini ada syarat dan faktur. Nah, kalau seperti ini berarti nanti kita akan masukkan dia ke dalam utang, ya, buku besar pembantu utang. Milik siapa? Milik PT Sari Merapi. Oke, mari kita lihat di sini ya. Ini dia. Jadi ini PT Sari Merapi, kemudian nanti saya masukkan yang tadi ya tanggal 2 Januari itu ke sini dengan keterangan pembelian saya buat syarat 3/10 M/30. Kemudian nominalnya saya buat di sini ya, posisinya di kredit karena ini utang, berarti 3 juta. Kemudian saya pindahkan ke kolom saldo 3 juta. Oke, sudah selesai yang pertama ya. Kemudian selanjutnya tanggal 5 Januari 2019 dikatakan dijual kepada toko Bengawan barang dagangan sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 M/30. Fakturnya nomor 015. Nah, kalau kita baca lagi dan kita pahami ternyata di sini transaksinya berkaitan dengan penjualan barang dagang. Nah, karena di sini ada syarat dan ada faktur, maka ini penjualannya secara kredit. Nah, berarti ini akan kita masukkan ke dalam buku besar milik toko Bengawan, ya. Buku besar pembantu piutang milik toko Bengawan. Oke, kita akan melakukan pemindahannya. Ini ya, ini toko Bengawan. Kemudian saya akan buat di sini tanggalnya 5 Januari 2019. Di sini keterangannya penjualan ada syarat 3/10 M/30. Nominalnya sebesar 2 juta karena ini adalah piutang, berarti saldonya berada di debit. Kemudian nanti saya akan pindahkan juga ke kolom saldo. Oke, 2 sudah selesai. Kemudian tanggal 9 Januari 2019 dibeli dengan kredit dari toko Galunggung peralatan kantor 1 juta 2/10 N/30. Nah, karena ini adalah pembelian peralatan kantornya secara kredit ya, kemudian ada syaratnya juga, maka nanti akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Nah, tapi ini miliknya toko Galunggung. Oke, kita akan pindahkan di sini PT Galunggung ya. Kemudian tanggalnya 9 Januari 2019, keterangannya pembelian peralatan kantor. Nominalnya 1 juta saya bikin di kredit karena ini utang, kemudian saldonya saya pindahkan 1 juta juga. Selanjutnya, tanggal 11, dibayar kepada PT Sari Merapi pelunasan faktur nomor 241. Jadi nanti di tanggal 11 ini kita akan membayar pelunasan faktur nomor 241, berarti ini. Nah, jumlahnya kan ada 3 juta. Oke, jadi 3 juta ini akan kita lunasi. Kalau kita hitung, memang ini ada syaratnya, yang berarti masih mendapatkan diskon. Tapi untuk membuat data, ya pencatatan di buku besar pembantu
piutang ini, kita akan tetap membuat jurnalnya, membuat nominalnya itu sesuai dengan yang sebelumnya, yang tertera pada faktur sebelumnya. Oke, jadi kita buatnya seperti ini nanti. Oke, ini dia ya. Ini toko Bengawan ya. Tadi tanggal toko toko PT Sari Merapi. Toko PT Sari Merapi ini dia. Nah, ini tanggal 11 bulan 1 2019 ya. Di sini ada pelunasan ya. Artinya kita melunasi utang kita kepada PT Sari Merapi. Ya, walaupun sebenarnya kita itu mendapatkan potongan, tapi pada saat dituliskan di buku besar ini, kita tetap menuliskan nominalnya sebesar 3 juta sesuai dengan bukti transaksi sebelumnya. Oke, 3 juta ini dia. Berarti nantinya saldo kita akan jadi 0. Karena apa? Karena kita sudah membayar. Kita sudah melunasi utang kita kepada PT Sari Merapi atas transaksi tanggal 2 Januari 2019. Oke. Kemudian selanjutnya, diterima dari toko Bengawan pelunasan faktur nomor 015. Jadi pada tanggal 5 itu, ini ya faktur 015, ada kita menjual barang dagang kepada toko Bengawan ya secara kredit. Kemudian pada tanggal 15 dibayarkan kepada kita ya. Nah, berarti nanti catatan kita adalah seperti ini. Tanggal 15 artinya ada pelunasan sebesar 2 juta. Jadi tetap ya, pencatatannya itu tetap kita buat nominalnya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Kalau di jurnal memang nanti kita akan buat potongannya ya sesuai kalau memang masih mendapatkan potongan. Tapi kalau untuk di buku besar pembantu, maka ini nanti akan kita buat dia seperti ini, 2 juta. Kemudian nanti akan kita kurangkan dengan data saldo sebelumnya, maka ini akan jadi 0. Jadi artinya kita sudah melunasi penjualan yang ada pada tanggal 5 Januari. Oke, selanjutnya tanggal 19 dibayar kepada toko Galunggung pelunasan pembelian. Nah, pada tanggal 19 ini kita membayar kepada toko Galunggung pelunasan pembelian yang terjadi pada tanggal 9. Ini dia. Oke, nah kalau kita hitung ini sebenarnya 2/10, N/30 ini mendapatkan diskon. Tapi dalam buku besar tidak kita hitungkan. Nah, kita tetap memberikan nominalnya 1 juta. Nah, tapi pada pencatatan jurnal umum baru kita letakkan rincikan berapa yang dibayar, kemudian berapa yang dipotong diskonnya. Oke. Nah, kemudian akan saya pindahkan ini ya, tanggal 19 ini ke utang. Ya, kenapa? Karena ini kita sudah membayar utang kita atas pembelian peralatan kantor kepada PT Galunggung. Di tanggal 19 saya buat seperti ini. Karena kita membayar utang berarti posisinya akan di debit, kemudian nanti akan kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka hasilnya jadi 0. Artinya utang kita kepada PT Galunggung ini sudah selesai. Oke, kemudian selanjutnya tanggal 20 dijual kepada toko Mahakam barang dagang 4 juta dengan syarat 3/10 N/30 faktur nomor 016. Artinya adalah kita sudah menjual ya barang dagang kepada toko Mahakam secara kredit. Nah, kalau kita menjual barang dagang secara kredit ya, berarti ini akan kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Ini dia. Tanggal 20 Januari 2019 penjualan syarat 3/10 nominalnya 4 juta, saya buat di debit, kemudian ini nanti saldonya saya pindahkan juga ke debit. Oke, selanjutnya tanggal 22 dibeli dari PT Sari Merapi barang dagangan 5 juta dengan syarat 2/10 N/30 faktur nomor 255. Artinya kita melakukan pembelian secara kredit kepada PT Sari Merapi dan ini akan menimbulkan utang kita kepada mereka. Nah, kita akan masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Ya, ini dia. Tanggal 22 Januari 2019 pembeliannya syarat 3/10 N/30, kemudian saya buat di sini 5 juta posisinya di kredit dan saya pindahkan ke saldo 5 juta. Selanjutnya, tanggal 24 dikirimkan kembali kepada PT Sari Merapi sebagian barang yang dibeli tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp400.000. Dikirimkan kembali kepada PT Sari Merapi. Artinya apa? Artinya tadi kita sudah membeli barang kepada PT Sari Merapi pada tanggal 22 Januari ini. Kemudian kita kembalikan sebagian barang tersebut sebesar Rp400.000 karena adanya ketidakcocokan antara yang dipesan dengan yang datang misalnya, atau ada
adanya barang yang mungkin rusak. Nah, makanya kita harus mengembalikannya kepada PT Sari Merapi sebesar Rp400.000. Saya akan buat, ya ini di buku besar pembantu utang, otomatis saya akan buat seperti ini. Tanggal 24 Januari, pengembalian barang atau retur sebesar Rp400.000 saya letakkan di debit. Nah, ini akan mempengaruhi saldo kita sebelumnya, yaitu akan berkurang. Jadi, utang kita yang tadi 5 juta ini akan kita kurangi dengan retur yang kita lakukan, maka hasilnya saldo yang memang harus kita bayarkan nanti adalah sebesar Rp4.600.000. Ini ya. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 28, diterima dari toko Mahakam pelunasan faktur nomor 016. Jadi faktur nomor 016 ini dia ya. Ini toko Mahakam. Jadi berarti artinya kita menerima pelunasan piutang dari toko Mahakam. Dan ini nomor fakturnya 016. Jumlahnya berarti adalah sebesar 4 juta. Mari kita lihat ya, toko Mahakam. Ini dia tanggal 28 Januari 2019 pelunasan. Ya, pelunasan karena kita sudah menerima pembayaran piutang dari toko Mahakam, maka kita buat di sini dia 4 juta di kredit, kemudian kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka saldonya akan jadi 0. Oke. Nah, yang terakhir, ini tanggal 29 Januari 2019. Dijual kepada toko Bengawan Barang Dagangan 2.500.000 dengan syarat 3/10 M430 faktur nomor 017. Artinya di sini adalah kita melakukan penjualan secara kredit kepada toko Bengawan sehingga nantinya akan kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang. Nah, ini dia. Tanggal 29 Januari 2019 penjualan syarat 3/10 M430, posisinya 2.500.000 di debit. Nah, ini nanti akan kita pindahkan ke saldo Rp2.500.000. Oke. Kalau ternyata semua transaksi yang ada di sini sudah kita lakukan pencatatannya atau pemindahannya ke dalam buku besar pembantu piutang dan pembantu utang, maka tahap selanjutnya yaitu mengecek. Ya, mengecek buku besar pembantu piutang kita ya, ini kira-kira apakah masih ada saldonya atau tidak. Nah, jikalau memang ada saldonya, ya seperti toko Bengawan ini kan ada saldo piutangnya yang tersisa Rp2.500.000. Maka nanti akan kita buat neraca saldo piutang atau daftar saldo piutangnya seperti ini. Yang pertama kita bikin nomor akunnya atau nomor kode tokonya juga boleh ya, boleh kita buat ya. Kemudian toko Bengawan sebesar Rp2.500.000. Kalau ada 10 toko yang ternyata masih ada nominal saldonya, maka nanti 10-10-nya kita buat di dalam saldo piutang. Ya. Jadi saldonya itu kita ambil dari yang terakhir seperti ini. Kalau di toko Mahakam kan sudah 0, berarti tidak perlu kita masukkan ke dalam daftar saldo piutang. Oke, selanjutnya adalah daftar buku besar pembantu utang. Nah, di sini juga seperti itu, sama ya caranya. Kita akan ambil saldo yang masih ada di buku besar pembantu utang. Kalau tidak ada, maka tidak perlu dibuat daftar saldonya. Tapi karena di sini ada, ya di PT Sari Merapi ketika dilihat ternyata ada saldo sebesar Rp4.600.000, maka nanti akan saya pindahkan dia ke daftar neraca saldo utang seperti ini. Nama akunnya PT Sari Merapi, kemudian saldonya Rp4.600.000. Kalau ada 10 atau 5 perusahaan yang masih ada sisa saldo utang kita kepada mereka, maka kita akan buatkannya di sini di daftar saldo utang itu. Ya, kita buatkan seperti ini, 10-10-nya. Tapi kalau memang cuma ada 1, sedangkan yang lain sudah nominalnya jadi 0, maka kita cukup membuat yang masih ada nominalnya saja. Oke, nah baik sahabat BMA dimanapun berada, seperti inilah cara kita melakukan yang namanya pemostingan buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutang, beserta dengan daftar saldo piutang dan daftar saldo utangnya. Jadi intinya tidak ada yang susah ya, tidak ada yang susah untuk melakukan pencatatan ini. Yang pasti ketika kita sudah ada datanya, maka ini akan mudah ya, akan mempermudah kita untuk melakukan penyusunan atau pencatatan atau pemostingan data-data tersebut ke dalam buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utangnya. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa sudah cukup jelas apa saja yang sudah saya sampaikan terkait dengan buku pembantu piutang dan pembantu utang.
Semoga nantinya sahabat BMA dimanapun berada sudah bisa secara mandiri melakukannya. Baik, nah demikianlah penjelasan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.